Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, apa Anda pernah membayangkan pergi ke luar angkasa bersama teman-teman Anda tanpa menggunakan roket pengiriman luar angkasa konvensional seperti roket milik NASA atau Roskosmos yang umum digunakan untuk mengirim astronot dan satelit, tapi menggunakan pesawat yang mirip dengan pesawat angkut jet komersil yang dapat lepas landas juga mendarat secara horizontal. Tahukah Anda, konsep mesin pesawat yang dapat melakukan perjalanan ke luar angkasa atau ke orbit luar angkasa saat ini telah dikembangkan terutama oleh Inggris dan Amerika Serikat. Tercatat, Reaction Engines Limited, sebuah perusahaan kedirgantaraan Inggris, telah menggodok konsep ini selama 2 dekade terakhir untuk dapat menciptakan pesawat luar angkasa yang mereka sebut dengan Skylon, atau pesawat yang dapat lepas landas dari bumi dan hanya menggunakan 2 mesin canggih yang mereka sebut dengan Sabre, atau mesin roket pernafasan udara sinergis yang dapat ke orbit hanya dengan 1 tahapan peluncuran. Ya, mesin Sabre inilah yang hingga kini terus digodok hampir selama 20 tahun penelitian, karena konsep ini melibatkan struktur rancangan super canggih yang rentan terhadap kegagalan. Jadi konsep ini harus dipersiapkan dengan matang. Mesin Sabre bisa kita gambarkan sebagai gabungan mesin jet konvensional dan roket propulsi luar angkasa dengan memanfaatkan pernapasan udara hibrida dan sistem pre-cooled atau prapendingin hypersonic. Desainnya menggunakan roket siklus gabungan tunggal dengan 2 mode operasional. Ya, desain Sabre mirip dengan mesin jet konvensional atau turbojet biasa yang digunakan pesawat komersial berat. Pada dasarnya, Sabre juga memiliki kesamaan dengan konsep turbojet konvensional yang memasukkan udara ke dalam turbojet, kemudian dikompresi, dan kemudian dilakukan pembakaran di dalam mesin. Tapi mesin Sabre jauh lebih canggih, tak hanya mengambil udara dari luar atau pernapasan udara layaknya mesin turbojet. Mesin Sabre juga dapat berlaku layaknya propulsi roket luar angkasa yang kemudian memaksimalkan aksi reaksi bahan bakar untuk mendorong propulsi. Jika mesin jet turbo pada pesawat konvensional hanya bisa digunakan pada ketinggian di bawah 35.000 kaki atau 10 km, mesin Sabre mampu digunakan hingga keluar orbit atau luar angkasa, layaknya roket pendorong milik NASA, SpaceX atau Roskosmos. Tapi yang membedakan, jika roket konvensional luar angkasa atau sekelas ICBM berbobot dan berukuran besar karena membawa banyak bahan bakar seperti hidrogen dan oksigen cair untuk menciptakan propulsi pembakaran. Berbeda dengan mesin Sabre. Mesin Sabre menggunakan konsep minimalis yang lebih canggih. Karena banyak aspek yang harus disempurnakan dan mengingat kerumitan proyek ini membuat proyek Sabre telah berusia cukup lama, hampir 20 tahun. Dan diperkirakan akan dapat diuji coba antara 2026 dan 2027. Tapi meski kita belum dapat melihat bentuk prototipe Skylon dengan mesin Sabre-nya, dalam video ini Profesor Kardus akan membahas prinsip cara kerja yang akan digunakan pada Sabre Engine. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, mesin Sabre dirancang pertama kali oleh seorang insinyur Inggris, Alan Bond, pada era 1990-an, yang diperkirakan mesin ini nantinya menggunakan bahan bakar udara di atmosfer, juga hidrogen cair dan oksigen cair. Sabre akan menggunakan 2 mode operasi. Yang pertama adalah menggunakan pernafasan udara atau memanfaatkan udara atmosfer dan hidrogen cair untuk bahan bakar, layaknya turbojet yang bekerja dengan menarik udara luar dan kemudian mengompresinya, disusul dengan campuran bahan bakar untuk menghasilkan panas turbojet. Tapi di sini yang digunakan adalah hidrogen cair untuk sistem pembakaran. Pada mode awal, pesawat dan mesin Sabre tersebut akan berakselerasi hingga kecepatan 5 Mach atau 5 kali kecepatan suara hingga pada ketinggian maksimal 28 km. Barulah mode roket yang bekerja di sini tidak lagi menggunakan udara luar. Pada mode kedua, moncong kerucut saluran udara yang masuk di bagian depan akan tertutup otomatis. Barulah bahan bakar oksigen, gas, dan hidrogen cair yang akan bekerja. Di sini, Sabre akan beroperasi layaknya roket dan akan berakselerasi lebih cepat hingga ke kecepatan di atas 20 Mach untuk keluar dari orbit bumi.
Ya, pada mode awal di ketinggian atmosfer rendah, Cyber menggunakan udara sekitar yang masuk melalui kerucut kejut di bagian depan. Kerucut kejut dapat memampatkan dan memperlambat udara yang masuk. Tapi pada fase ini, ketika pesawat berada pada kecepatan hypersonic, udara yang masuk ke mesin akan sangat panas karena efek tekanan dan kompresi. Pada fase hypersonic, udara yang masuk dapat bersuhu hingga 1100 derajat Celcius yang dapat melelehkan bagian-bagian mesin. Tapi sebenarnya masalah seperti ini juga terjadi pada mesin scramjet pesawat hypersonic umum. Dan yang membedakan, jika pesawat umum dapat menggunakan rancangan mesin dengan bahan tahan panas seperti paduan nikel, tembaga, wolfram, dan baja cepat panas. Komposisi material seperti ini tak bisa diaplikasikan pada Cyber karena akan membuat mesin menjadi sangat berat yang akan membatasinya untuk mencapai kecepatan minimum 28 Mach di luar orbit. Jadi para ilmuwan menyiasatinya dengan menggunakan sistem pre-cooled atau pra-pendingin canggih yang berbentuk tabung dengan memanfaatkan serat dan gas helium loop pendingin. Pada bagian pre-cooled inilah udara super panas 1000 derajat Celcius akan didinginkan secara ekstrim dari awalnya 1000 derajat Celcius hingga ke minus 150 derajat Celcius. Pada loop pendingin, helium akan mendinginkan udara sekaligus mengambil alih panas dan kemudian menyimpan panas. Helium menangkap panas udara 1000 derajat Celcius dan membuat udara menjadi dingin. Dan panas yang ditangkap selanjutnya digunakan untuk proses pembakaran atau untuk bahan bakar menyalakan kompresor turbojet. Pada kecepatan 1 hingga 5 Mach, Cyber beroperasi layaknya turbojet konvensional, yakni menyerap udara dari luar. Yang membedakan hanyalah pre-cooled. Turbojet konvensional tak ada pendingin atau pre-cooled. Mereka menjalankan kompresor dan sistem menggunakan bahan bakar seperti aftur dan udara yang masuk. Tapi pada Cyber mode awal, udara panas yang masuk didinginkan dalam pre-cooled dengan bantuan helium. Helium kemudian menangkap panas dan memberi tenaga pada bagian-bagian mesin. Udara dingin yang tercipta akan dilakukan proses pembakaran di ruang bahan bakar dengan bantuan hidrogen cair. Sebelum kemudian sumber jet panas keluar dari propelan bagian belakang. Barulah setelah sampai pada ketinggian di atas 28 km, mode awal kemudian dimatikan. Kali ini Cyber tidak menggunakan bantuan udara dari luar. Moncong atau kerucut udara kemudian ditutup. Di sini sistem kerjanya murni seperti roket dengan menggunakan bahan bakar oksigen cair dan hidrogen cair yang sudah tersedia. Campuran kedua bahan bakar inilah yang akan menciptakan panas dan propulsi dorong seperti roket yang dapat membuat pesawat akan bergerak dengan menggunakan kecepatan roket hingga di atas 20 Mach hingga keluar ke orbit. Jadi intinya mesin Cyber nantinya akan menggunakan bahan-bahan super kuat, ringan juga tahan panas. Material-material seperti ini umumnya sangat mahal. Mesin ini pada umumnya tidak seperti roket yang menggunakan 2 tahapan atau 3 tahapan peluncuran, di mana saat mereka mencapai ketinggian akan melepas bagian-bagian roketnya. Dan Cyber nantinya juga akan lebih efisien dan irit bahan bakar. Ya, kita doakan saja semoga konsep ini bisa segera diuji coba dan kita bisa melihat bagaimana sistem canggih ini bekerja. Ya, dan demikian adalah sekilas informasi dari Profesor Kardus tentang mesin Cyber, gabungan turbojet dan roket. Profesor Kardus bersama Alan Bond mengabarkan.